Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di modul kelima ya. Setelah sebelumnya kita sudah banyak ngomongin teknis mengenai landing page, di modul kelima kali ini kita akan ngomong khusus mengenai persiapan ad kreatif, teman-teman. Nah, jadi kalau kita review proses belajar kita sejauh ini, kita sudah belajar tentang produk, funnel, kita udah bikin landing page. Sebelum kita langsung masuk iklan, kita akan satu langkah lagi teman-teman ya. Akhirnya, tinggal kita mempersiapkan kreatif atau poster yang kita ingin tampilkan di iklan kita nanti. Nah, apa itu ad kreatif? Jadi ad kreatif itu adalah tampilan visual iklan yang akan ditampilkan saat Anda beriklan nanti di Facebook maupun Instagram. Contohnya nih misalkan Nike ya teman-teman ya, iklan di Facebook. Ya gambar ini namanya adalah kreatif. Jadi ini kita mesti bikin ya sebelum kita bisa beriklan di Facebook maupun di Instagram. Nah, teman-teman kenapa ad kreatif ini jadi hal yang penting dan saya jadikan bab khusus ya? Karena dari pengalaman saya di habiskerja.com juga, teman-teman, ad kreatif yang persuasif itu bisa meningkatkan omset sampai 3 kali lipat, teman-teman ya. Jadi landing page-nya boleh sama, produknya boleh sama, funnel strateginya boleh sama, beda ad kreatif, hasilnya bisa berubah 3 kali lipat dari pengalaman saya. Nah, bagaimana mas ad kreatif yang bisa dapat sales segitu tingginya? Biasanya teman-teman saat kita beriklan, kita ada dua jenis ad kreatif yang kita bisa buat ya. Pertama adalah ad kreatif yang sifatnya adalah hard selling. Hard selling ini langsung jualan ya, bahkan beli rumah saya gitu ya. Beli itu, beli ini gitu ya. Ada lagi yang sifatnya soft selling teman-teman ya. Soft selling ini nggak langsung jualan, tapi ngasih suatu informasi yang berhubungan dengan apa yang kita jual teman-teman. Nah dari pengalaman saya, ad kreatif yang sifatnya soft selling, performanya lebih bagus dibandingkan yang hard selling. Ini habis kerja teman-teman ya, nggak tahu juga kalau teman-teman nanti mau bikinnya seperti apa, tapi dari pengalaman saya, orang agak jenuh kalau langsung ditawarin produk untuk dibeli. Ini contohnya teman-teman ya. Saya pernah iklanin kelas website dengan berbagai jenis ad kreatif atau berbagai jenis poster. Yang pertama sifatnya hard selling teman-teman. Langsung bilang ini kursus online, harganya berapa? Harganya segini. Cocok untuk pemula segala macam. Ada lagi satu yang sifatnya soft selling teman-teman. Di soft selling ini teman-teman nggak menemukan bahwa ini adalah kursus teman-teman ya. Jadi yang saya informasikan adalah siap jadi freelance web developer dengan income sekian, selesai. Dari pengalaman teman-teman ternyata poster yang soft selling performanya 3 kali lebih bagus dibandingkan yang hard selling. Ini data yang berbicara, saya nggak tahu juga kenapa teman-teman ya. Mungkin orang udah bosen untuk dijualin barang. Nah pertanyaannya bagaimana cara membuat ad kreatif yang high converting? Dari pengalaman saya seenggaknya ada 3 hal yang teman-teman kita harus kuasai. Yang pertama, kita mesti kenali audiens kita ya. Buat apa mas kenali audiens ya? Karena kalau kita kenal audiens, kita bisa menonjolkan benefit yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Ingat video di bagian product market fit teman-teman. Jadi saat teman-teman nanti beriklan, yang ditonjolkan itu bukan produknya teman-teman, tapi benefitnya. Benefit yang audiens dapatkan ketika membeli produk teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, teman-teman nanti silakan udah tahu audiens, udah tahu benefit, silakan teman-teman pilih media ad kreatif atau media iklan yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena mungkin ada beberapa produk yang lebih cocok digunakan iklan menggunakan poster, ada juga produk-produk yang lebih tepat diiklankan menggunakan video, yaitu produk-produk yang biasanya membutuhkan edukasi yang lebih intens lagi. Nah, kebetulan teman-teman di Facebook dan di Instagram, teman-teman bisa beriklan menggunakan berbagai jenis metode. Teman-teman bisa beriklan menggunakan single image atau satu gambar yang diem ya satu gambar single. Teman-teman bisa beriklan menggunakan karusel. Karusel itu adalah susunan beberapa gambar ya. Gambar A, gambar B, gambar C ya. Banyak gambar yang bisa di slide kalau di Instagram ya. Teman-teman juga bisa beriklan menggunakan video ads atau video iklan. Nah, mana mas yang lebih bagus konversinya? Tergantung produknya, teman-teman. Tapi dari pengalaman saya udah mencoba tiga-tiganya. Di habis kerja sendiri, yang paling bagus performanya adalah iklan yang menggunakan single image. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman, tapi data berbicara demikian. Single image performanya jauh lebih bagus dibandingkan kedua ini. Karena costnya juga lebih murah dari pengalaman saya pribadi. Nah, teman-teman kalau sudah paham gambaran mengenai ads kreatif, pertanyaan selanjutnya kan sebelum kita praktek pasti ya. Oke mas, saya paham lah mas, ad kreatif itu penting.
kita harus tahu benefit yang mau ditonjolkan apa segala macem. Cuman Mas kalau saya mau desain, biasanya saya nggak dapat ide nih Mas kayak gimana cara ngedesain yang bagus. Maka dari itu teman-teman di video selanjutnya saya akan mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mencari ide untuk mendesain ad kreatif yang menarik perhatian. Nah, nantinya teman-teman setelah teman-teman dapat ide di video 5.3 kita akan langsung praktek ngebikin ad kreatifnya. Sebelumnya kita cari idenya dulu di video selanjutnya.